Kalau kita bicara soal soundbar speaker, mungkin kebanyakan dari teman-teman sekalian langsung kepikiran dengan home theater. Karena memang biasanya speaker soundbar itu identik dengan speaker yang surround system itu yang enak banget buat dijadiin home theater kecil-kecilan. Nah, kali ini produk soundbar speaker yang akan Pichel review ini tuh sepertinya lebih cocok buat dipakai nge-game lah gitu. Kenapa? Karena ada RGB-nya. Nah, seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel mau bahas sebuah soundbar mini ataupun soundbar speaker kecil dari brand NYK, yaitu NYK Nemesis Quantum X60. Panjang ya namanya ya. Dan seperti biasa, Pichel nanti akan bahas sekilas untuk packaging, produk, dan juga kita akan tes audio dari speakernya. Kita mulai dari packagingnya dulu. Kotak kemasan speaker itu memiliki dua warna dominan, yaitu hitam pada sisi depan, belakang, atas, dan juga bawah. Lalu ada warna hijau terang di sisi kanan dan kirinya. Pada sisi depan kotak kemasannya terdapat gambar produknya, logo NYK Nemesis, tulisan Quantum X60, dan keterangan singkat tentang speaker ini. Pada sisi kanan terdapat keterangan fitur-fitur yang ada pada speaker ini. Dan kalau kita beralih ke sisi kiri, hanya terdapat logo NYK Nemesis yang juga lagi-lagi dilengkapi dengan tulisan Quantum X60 dan tampilan knob volume pada speaker ini. Dan di sisi belakang terdapat gambar dan juga spesifikasi lengkap dari speaker ini, beserta juga dengan petunjuk penggunaan dan kontak service center yang bisa dihubungi. Dan ada juga user manual yang ditempel dengan cover plastik transparan. Sementara pada sisi atas dan juga bawahnya ini relatif polos. Lanjut ke bagian dalam, isi packagingnya sangat simpel banget. Hanya terdapat unit speakernya yang masih terbungkus rapih dengan plastik transparan dan dijepit dengan dua buah styrofoam pada sisi kanan dan kirinya. Dan lagi-lagi ada juga kartu garansi di bagian dalam. Dari segi penampakannya, keseluruhan body speaker ini tuh ditutupi dengan warna hitam dengan matte finish. Sementara kalau di sisi depan terdapat sepasang speaker drivernya yang ditutup dengan cover grill berbahan metal. Dan juga ada satu knob volume di tengah-tengah sebagai center of tension kita. Di sisi atas hanya terdapat sebuah touch sensor, lalu di sisi belakang terdapat logo Nemesis dan sepasang kabel berisi konektor AUX 3,5 mm dan USB tipe A 2.0. Di sisi bawah terdapat LED strip dan juga pad karet sebagai kaki pada speaker ini. Dan di sisi kanan dan kirinya ini tidak terdapat apa-apa, hanya kosong aja. Secara dimensi, speaker ini memiliki ukuran sekitar 7 x 40 cm dengan ketinggian sekitar 7,5 cm. Sementara bobotnya sendiri itu kira-kira berada di 700 gram. Dan secara build quality, speaker ini tuh pun masih bisa bilang cukup oke lah. Bodinya terasa kokoh dan plastik pembentuk bodinya pun juga terasa solid. Tapi kalau secara desain keseluruhan, Pichel nggak bisa terangkan banyak-banyak soalnya speaker ini tuh minimalis banget. Hanya terlihat polos malahan. Soalnya speaker ini tuh hanya dilengkapi setidaknya dua interface untuk pengoperasiannya. Yang pertama, hanya ada knob volume yang di bagian depan dari speaker ini, di mana fungsinya selain untuk merubah level volume audio, juga berfungsi sebagai tombol power untuk speaker ini. Dan sebagai pemanisnya, terdapat LED merah pada bagian depannya yang akan menyala jika speaker ini dalam keadaan on. Ini juga nanti akan membantu kita mengetahui indikator volumenya. Dan satu lagi adalah touch sensor pada bagian atas dari speakernya yang berfungsi untuk merubah mode RGB pada LED strip di bagian bawah dari speaker. Ya, itu aja sih sebenarnya fungsinya. Selebihnya port-portnya ini sangat polos. Teman-teman nggak akan tuh nemu-nemuin yang namanya port-port kayak port USB, port AUX 3,5 mm, yang female gitu ya, ataupun port-port yang ya biasanya ada relatif di speaker-speaker lain. Jadi set ekspektasinya ya, jangan terlalu ketinggian. Untuk kualitas suaranya, NYK Nemesis Quantum X60 ini tuh ditenagai oleh sebuah stereo soundbar speaker yang dilengkapi dengan dua buah driver speaker pada sisi depan dengan ukuran 50 mm. Driver speaker ini tuh dapat menghasilkan output hingga 12 watt dan mendukung respons frekuensi mulai dari 20 Hz hingga 20 kHz. Dan untuk pengetesannya, Pichel lakukan sound test untuk game-game FPS kayak CSGO dan juga Valorant, dan outputnya ini surprisingly tuh enak juga. Suara-suara tembakan terlihat jelas dan juga dentuman efek ledakannya juga kerasa banget. Tapi sayangnya pas Pichel tes lagu yang jedak-jeduk gitu ya, bassnya ini rasanya ya biasa aja sih.
nggak se-imersif waktu main game tadi. Dan treble-nya juga kayak ketahan gitu suaranya, jadi kayak hambar lah gitu, tawar suaranya. Kali tawar, teh. Oh iya, volume suaranya ini Pichel set ke 50% di laptop dan 100% di speaker ya. Soalnya kalau Pichel bikin 100% di dua-duanya, bakalan ribut banget dan nggak enak buat direcord. Dan saat kita tes, maka speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 90,2 desibel dan maksimal hingga 94,7 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil suara dari speaker NYK Nemesis Quantum X60 Soundbar. Dominating. Untuk fitur, sekali lagi Pichel nggak bisa kasih banyak info, karena memang fitur pada speaker ini cuma pada RGB LED strip saja yang ada di bagian bawahnya. LED stripnya ini tuh memiliki 6 mode, yaitu Spectrum, Rainbow, Drop Breathing yang akan mengikuti lagu ataupun suara yang dihasilkan speaker ini. Lalu ada mode Static Red, Static Green, dan juga Static Blue. Dan semua mode ini bisa teman-teman pilih menggunakan touch sensor yang ada di bagian atas. Dan untuk power, speaker ini tidak dilengkapi dengan baterai internal sehingga membutuhkan catu daya ataupun koneksi kepada adaptor listrik agar bisa beroperasi. Teman-teman tinggal colokkan saja konektor USB ke port USB pada laptop ataupun PC teman-teman sekalian, dan arus listrik akan mengalir langsung lah ke speakernya. Jadi ingat ya, konektornya ini teman-teman bukan buat data, tapi buat daya listrik. Dan pasti kalau kayak gitu kan, pasti teman-teman akan nanya, terus nggak bisa dong dicolokin ke handphone gitu ya? Tenang, jangan khawatir. Gampang. Colokin aja konektor USB-nya ke power bank ataupun ke charger HP, terus kabel aux-nya colokin ke port audio. Tapi pastikan juga kalau chargernya support dengan daya yang dibutuhkan dari speaker ini. Sebenarnya sih relatif nggak gede sih. Udah sih, sesimpel aja itu pengoperasiannya. Yang memang sangat disayangkan, kita nggak akan bisa mendapatkan fitur-fitur yang biasanya ada basic di speaker-speaker di luar sana gitu ya. Contohnya kayak FM radio, habis itu port input seperti USB input, ataupun kepada aux 3,5 mm. Ini sama sekali nggak ada di speaker ini. Jadi bener-bener literally cuma aux 3,5 mm aja inputnya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, NYK Nemesis Quantum X60 RGB soundbar speaker ini tuh menurut Pichel ya cocok banget lah buat teman-teman yang lagi nyari budget speaker untuk melengkapi setup gaming gear-nya, ataupun mungkin buat teman-teman yang mungkin suka barang-barang yang memiliki desain yang minimalis. Soalnya sepertinya speaker ini tuh diciptakan hanya sebagai pelantang suara aja dan tidak diharapkan untuk berfungsi sebagai device lain buat jadi radio ataupun MP3 player gitu ya. Jadi dia butuh device lain untuk bisa menjalankannya. Jadi bisa Pichel bilang kalau speaker ini benar-benar minimalis dari segi desain dan juga fitur gitu ya. Tapi sayangnya speaker ini juga bukan buat teman-teman yang demen lah gitu denger kayak dentuman-dentuman bass atau enggak lagu-lagu yang kayak TikTok yang jedek-jeder gitu ya. Karena bassnya nggak kerasa banget untuk memanjakan telinga kita. Dan juga setup audio pada speaker ini tuh pun tergolong minimalis ya, karena buat balance aja lah gitu antara bass dan treble-nya. Dan nilai minus pada speaker ini adalah kabel aux dan USB-nya yang dipatenkan kepada body speakernya. Di satu sisi memang ini baik untuk portabilitas, jadi kerasa simple dan ringkas dan kita nggak perlu repot-repot udah bawa kabel atau enggak gitu ya. Tapi sisi negatifnya, kalau misalnya kabelnya rusak, nggak tahu udah gimana cara betulinnya, harus dibongkar kali dalamnya. Kan kalau misalnya kabel yang kepisah kan enak tuh ya, kalau misalnya rusak kabelnya kita tinggal beli lagi di toko-toko online, tinggal ganti gitu. Dan juga kabelnya itu panjangnya agak nanggung-nanggung gitu, jadi harus benar-benar diperhatiin soal peletakannya sih. Kalau teman-teman ada yang minat, soundbar speaker ini tuh dibanderol dengan harga 250.000 di NYK Official Store. Dan teman-teman bisa diberikan dua pilihan warna, yaitu putih dan juga hitam. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan speaker NYK Nemesis Quantum X60 RGB soundbar speaker. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, kalau teman-teman sekalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile, gokil guys, RGB guys.
Coba ya kalau RGB-nya bisa ikut di depannya juga ya.